saya ingin bagikan pesan Tuhan. Sekali lagi, saya mau sampaikan, Tuhan menyatakan agar kita jangan menyuntikkan vaksin corona ini karena di dalamnya sudah dimasukkan gen antikristus. Zaman sekarang banyak sekali dan mudah sekali orang berkata bahwa dia mendapatkan pesan dari Tuhan, mendapatkan suara Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Mari kita kaji bersama-sama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Sobat YNLJR dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk doa-doa kalian, dukungannya, sehingga sampai saat ini saya boleh pulih total. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan, dan doa harapan saya juga, Sobat YNLJR dimanapun berada, tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan, tetap kenakan masker, dan jika pemerintah telah menawarkan untuk vaksin, jangan lupa vaksin. Saya sudah mendaftar dan menunggu giliran untuk divaksin. Pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus, saya akan membahas salah satu kesaksian dari seorang ibu, saya nggak salah ya, seorang ibu atau seorang wanita lah ya, yang menyatakan bahwa dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia ketika beliau dalam suasana pujian dan penyembahan. Yang pertama saya mau menanggapi adalah mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, zaman sekarang banyak sekali orang yang mengaku, orang yang mengatakan dengan percaya diri bahwa dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara secara langsung. Tuhan berbicara secara langsung. Saya coba berpikir dengan logika saya. Itu benar-benar suara Tuhan ataukah pemikiran pribadi sendiri atau sugesti sendiri yang menyatakan demikian? Nah, ini harus kita tinjau berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi filter utama kita. Ya. Bagi saya secara pribadi, Tuhan berbicara kepada saya itu melalui kebenaran firman Tuhan atau Alkitab yang sudah final, yang kita percaya sampai pada saat hari ini. Baik untuk lebih jelas, untuk lebih memahami maksud daripada yang video yang akan saya tanggapi, ini terkait dengan virus corona juga. Itu tentang vaksin ya. Pertama suara Tuhan, yang kedua itu vaksin. Terkait dengan vaksin, dia mendengarkan suara Tuhan secara langsung terkait vaksin. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Shalom, sahabat hidup untuk bersaksi. Saya Sylvia Titerlonobi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya agar supaya bukan hanya saya dan keluarga saya saja yang boleh selamat, tetapi kita semua saudara-saudara seiman yang Tuhan izinkan untuk menonton video ini boleh turut serta di dalam keselamatan Tuhan, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya saat saya berdoa, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang,
vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona. Jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB, yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Saya bertanya lagi, saya bertanya berulang-ulang kali karena saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan pada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman, kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik, vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Itu yang Tuhan nyatakan buat kepada saya. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksiannya. Beliau sangat percaya diri, beliau sangat yakin bahwa ini adalah pesan Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan bahwa pesan Tuhan harus kita uji kebenarannya. Benarkah suara Tuhan atau hanya sugesti pribadi berpikir dan akhirnya mengklaim bahwa kita mendapatkan satu hal. Yang kedua, beliau katakan bahwa Tuhan menyuruh dia, Tuhan memberitahukan kepada dia untuk menyampaikan kepada semua orang percaya agar tidak divaksin, agar tidak menerima vaksin dari pemerintah. Karena apa? Ada gen antikristus, oh Tuhan. Saya akan menanggapi hal ini yang sangat-sangat penting menurut saya. Jangan mencoba menggiring opini publik, opini orang percaya dengan hal-hal semacam ini. Saya mulai dari vaksin. Sebelum vaksin corona ada, kita sudah menerima vaksin sebelum-sebelumnya. Ya, salah satu saya terima di sebelah kanan saya. Kalau saya nggak salah vaksin polio atau apa ya, saya masih kecil, dan teman-teman semua pasti ada di bahu kanan saya, Sorry, karena pakai kamera depan jadi kelihatan bahu kiri ya. Nah, kita sudah menerima vaksin tersebut. Vaksin mungkin ada TBC, campak, polio, dan vaksin yang kaki gajah. Sudah diberikan vaksin tersebut. Jika kita mau ekstrim, kita nggak perlu ke dokter, teman-teman. Kita nggak perlu berobat, kita nggak perlu mengkonsumsi obat-obatan lainnya yang diberikan oleh para medis ketika kita sakit. Dia katakan bahwa hanya darah Yesus, isi air di dalam gelas dan berdoa minta air itu berubah jadi darah Yesus seperti mujizat di Kana. Bagi saya ini kita memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan yang kita mau. Apakah benar bisa dikatakan demikian? Saya katakan tidak.
Tuhan memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Roma pasal 13 ayat 4. Kebijakan pemerintah, Tuhan turut ambil alih di dalam semuanya itu. Kita berbicara tentang providensi Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam segala sesuatu. Benar, dan kita harus waspada. Tetapi pemerintah bagi saya memikirkan yang terbaik untuk setiap masyarakatnya. Tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang sepihak dan mendiskreditkan, bahkan membawa bencana bagi masyarakat yang di bawahnya. Di dalamnya juga adalah orang-orang percaya. Sang ibu katakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia untuk tidak suntik corona, tidak boleh vaksin karena ada gen antikrisnya. Bagi saya katakan poin ini salah. Poin ini tidak benar jika dikatakan ada gen antikrisnya. Bagaimana mungkin gen itu dimasukkan seperti itu? Sebenarnya antikris itu apa sih yang kita pahami? Antikris, anti, tidak suka, tidak senang, menolak Kristus. Jadi orang yang menolak Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, itulah namanya antikris. Jadi ketika kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kita juga antikris masa kini. Nggak perlu harus melalui vaksin, tidak demikian. Bahkan vaksin harus nggak boleh terima vaksin, tapi air yang dimasukkan di dalam gelas dan didoakan sampai air itu berubah jadi darah Yesus. Bagus sih sepintas, tapi bagi saya itu tidak benar, bertentangan dengan kebenaran. Tuhan bisa saja berbuat mujizat melalui hal tersebut, tapi tidak semua harus disamakan demikian. Jika ibu ini benar, ibu ini katakan demikian untuk imannya dia secara pribadi, monggo. Tetapi ibu ini mengeneralisir untuk semua demikian, maka itu kata saya tidak benar. Jadi teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bijak untuk memilih dan memilah mana yang harus kita konsumsi. Contohnya berita-berita seperti tadi. Kita harus compare, kita harus cari referensi dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Sehingga kita boleh menerima itu, dan yang tidak benar kita akan tolak bersama-sama. Mujizat saya masih percaya masih ada sampai pada saat ini. Tetapi mujizat itu tidak harus sama seperti yang satu orang alami. Saya mengalami, teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan, tidak mungkin mengalami hal seperti saya. Pasti dengan cara yang berbeda. Dan tujuan mujizat itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beragama dengan menggunakan akal sehat kita. Shalom.